Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam ruang katekese Kitab Suci. Mari kita belajar tentang Kitab Suci agar kita semakin mencintai Kitab Suci dan pada akhirnya menghidupi isi dari Kitab Suci itu. Nah, topik katekese kita pada kali ini adalah tentang penerjemahan Kitab Suci itu mengurangi makna atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini Alkitab sudah tersedia dalam berbagai bahasa. Ada dalam bahasa Yunani, ada dalam bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman. Juga dalam bahasa asing lainnya. Di Indonesia ada Alkitab dalam bahasa Indonesia dan ada pula Alkitab dalam bahasa daerah. Nah, di wilayah Keuskupan Agung Medan ada Alkitab dalam bahasa Toba, juga ada Alkitab dalam bahasa Karo, Pustaka Sibadia. Ada pula Alkitab dalam bahasa Simalungun, Bibel atau biasa juga disebut dengan buku nama Pasing. Dan ada Alkitab dalam bahasa Pakpak yang biasa juga disebut Lapihan Simbadia. Nah, sekedar informasi, Alkitab dalam bahasa Pakpak dan juga Alkitab dalam bahasa Simalungun, bagian Deuterokanonikanya baru selesai diterjemahkan tahun 2021 lalu oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan beserta tim. Nah, penerjemahannya sendiri telah dilaksanakan mulai tahun 2018 dan saat ini sedang dalam proses penerbitan. Ya, kalau tidak ada kendala maka pada pertengahan tahun ini akan selesai penerbitannya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, nah penerjemahan itu tidakkah kemungkinan akan mengurangi makna teks aslinya? Nah, sebelum itu kita jawab, pertama sekali kita harus tahu lebih dahulu apa sebenarnya tujuan dari penerjemahan itu. Kitab Suci atau juga biasa disebut Alkitab atau Bibel itu kedudukannya sangat penting dalam gereja. Melalui Kitab Suci, Tuhan semakin dikenal, semakin diimani, dan pada akhirnya pengenalan dan iman itu membuat manusia mengalami keselamatan. Nah, agar Kitab Suci dapat dimengerti oleh umat, maka Alkitab ini harus tersedia dalam bahasa yang dimengerti oleh umat. Alkitab ini dibagi menjadi dua bagian besar. Ada Perjanjian Lama dan juga ada Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama sebagian besar itu ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani, lalu sebagian kecil ditulis dengan menggunakan bahasa Aram, dan bagian Deuterokanonika itu ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Sedangkan Perjanjian Baru itu pada umumnya ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani, walaupun memang di dalamnya ada mengandung unsur bahasa Aram dan juga ada catatan yang mengatakan bahwa Injil Matius misalnya ditulis dengan menggunakan bahasa Aram. Nah, sekali lagi ditegaskan bahwa bahasa asli dari Perjanjian Lama itu adalah Ibrani, Aram, Yunani. Sedangkan bahasa asli dari Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani dan ada bagian tertentu menggunakan bahasa Aram. Dalam perkembangan, Alkitab itu tidak hanya ada dalam bahasa asli. Nah, ketika bangsa Israel berada di pembuangan Babilonia, pada waktu itu bahasa pergaulan yang mereka gunakan di sana adalah bahasa Aram. Orang Israel juga menggunakan bahasa ini. Nah, pada waktu itu semakin banyak orang yang tidak mengerti bahasa Ibrani kuno dan lebih memahami bahasa Aram sebagai bahasa pergaulan di Babel. Nah, sementara teks Kitab Suci tersedia dalam bahasa Ibrani. Nah, agar umat memahami isi Kitab Suci, maka pada akhirnya teks Kitab Suci yang ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, terjemahan ini dikenal juga namanya dengan Targum. Jadi jelas bahwa tujuan dari penerjemahan itu adalah agar umat semakin memahami isi Kitab Suci. Sudah sejak dahulu kala ini menjadi tujuannya. Bahkan ketika pertama kali diterjemahkan, inilah tujuannya, agar umat memahami isi Kitab Suci. Nah, ketika Yunani berkuasa dan bahasa Yunani menjadi bahasa umum, pada waktu itu juga Kitab Suci diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani.
Nah, pada masa itu, selain kitab-kitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, juga ada kitab-kitab baru yang muncul dalam bahasa Yunani. Nah, itu nanti yang kita sebut sebagai bagian dari Deuterokanonika. Nah, gabungan dari terjemahan ke dalam bahasa Yunani itu dan kitab-kitab yang baru muncul dalam bahasa Yunani itu dikenal dengan nama Septuaginta. Nah, mengapa disebut Septuaginta? Karena konon menurut ceritanya ada 72 ahli yang menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, dan terjemahan itu diselesaikan dalam 72 hari. Nah, septa sendiri itu artinya 70. Nah, mengapa 72 orang? Mungkin muncul juga pertanyaan itu, mengapa harus 72 orang yang menerjemahkan? Nah, menurut ceritanya dari setiap suku Israel itu dipilih 6 orang sarjana yang pandai, fasih berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani. Israel itu ada 12 suku. Jadi kalau dari setiap suku ada 6 orang yang diutus untuk menjadi tim penerjemah, itu artinya ada 72 orang yang menerjemahkan naskah Ibrani itu ke dalam bahasa Yunani. Mengapa harus diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani? Tujuannya sama ketika bahasa Ibrani terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tujuannya adalah supaya umat semakin memahami isi dari kitab suci itu. Nah, ketika kebanyakan orang menggunakan bahasa Yunani, maka kitab suci harus ada tersedia dalam bahasa Yunani supaya orang akhirnya mengerti isi dari kitab suci itu. Nah, Gereja Katolik sangat menghormati terjemahan ini. Terjemahan yang dimaksud adalah terjemahan Targum, juga secara khusus Septuaginta. Terjemahan ini diterima dan kemudian dijadikan sebagai bagian dari kitab suci Katolik. Nah, selanjutnya ketika Roma menjadi pusat agama Kristen dan bahasa Latin menjadi bahasa di negara itu, nah, pada waktu itu Alkitab baik Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan terjemahan ini dikenal dengan nama Vulgata. Yang menerjemahkannya adalah Santo Hieronymus. Nah, versi Vulgata ini kemudian menjadi versi resmi Katolik. Nah, selanjutnya pada abad pertengahan mulai muncul terjemahan-terjemahan Alkitab ke beberapa bahasa di luar bahasa Latin. Pada masa Reformasi misalnya, Alkitab diterjemahkan oleh Martin Luther ke dalam bahasa Jerman. Nah, demikian dari waktu ke waktu penerjemahan Alkitab semakin diupayakan dalam berbagai bahasa, sampai akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ke dalam bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sekali lagi ditegaskan bahwa penerjemahan itu dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami isi Alkitab. Itulah tujuan dari penerjemahan. Nah, penerjemahan adalah proses menyampaikan pesan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Nah, dalam dokumen De Verbum, salah satu dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II, dan dokumen ini menjadi dokumen yang penting bagi gereja kalau kita berbicara tentang perkembangan gerakan kerasulan kitab suci. Dalam dokumen De Verbum bab 6 nomor 22, di sana dijelaskan tentang penerjemahan kitab suci. Apa isi dari dokumen ini? Maksudnya dokumen De Verbum bab 6 nomor 22 tadi. Nah, judulnya dibuat di sini dianjurkan terjemahan-terjemahan yang tepat. Saya akan coba bacakan saja isi dari dokumen ini, dan nanti kita akan melihat apa hal-hal penting yang perlu kita perhatikan dari isi dokumen itu. Bagi kaum beriman Kristiani, jalan menuju kitab suci harus terbuka lebar-lebar. Oleh karena itu, sejak semula, gereja mengambil alih terjemahan Yunani Perjanjian Lama yang amat kuno yang disebut Septuaginta. Gereja selalu menghormati juga terjemahan-terjemahan lain ke dalam bahasa Timur dan Latin, terutama yang disebut Vulgata. Tetapi karena sabda Allah harus tersedia pada segala zaman, gereja dengan perhatian keibuannya mengusahakan supaya dibuat terjemahan-terjemahan yang sesuai dan cermat ke dalam berbagai bahasa, terutama berdasarkan teks asli kitab suci. Bila terjemahan-terjemahan itu sekiranya ada kesempatan baik
dan pimpinan gereja menyetujuinya, diselenggarakan atas usaha bersama dengan saudara-saudara terpisah, maka terjemahan-terjemahan itu dapat digunakan oleh semua orang Kristiani. Nah, demikian isi dokumen Dei Verbum bab ke-6 nomor 22. Apa yang mau ditekankan lewat isi dokumen tadi? Nah, yang pertama, tujuan dari penerjemahan itu adalah untuk membuka jalan lebar-lebar menuju kitab suci. Membuka jalan lebar-lebar menuju kitab suci. Jadi penerjemahan itu dimaksudkan untuk membuat umat mengerti akan kitab suci. Nah, hal kedua yang mau ditekankan dari dokumen tadi adalah dikatakan di sana bahwa gereja menerima, menghormati terjemahan Septuaginta, Vulgata. Nah, gereja kita terbuka pada penerjemahan Alkitab. Jika gereja menerima Septuaginta dan Vulgata, itu artinya gereja menerima terjemahan. Ingat tadi bahwa bahasa asli kitab suci Perjanjian Lama itu adalah Ibrani, Aram, Yunani. Lalu kemudian bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah Yunani dan sebagian kecil bahasa Arab. Nah, sementara Septuaginta itu bukan lagi bahasa asli, demikian juga Vulgata, itu terjemahan. Nah, bila gereja menerima Septuaginta dan Vulgata, itu artinya gereja menerima dan terbuka pada penerjemahan kitab suci. Dan gereja terbuka untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam berbagai bahasa. Bukan lagi hanya mempertahankan Septuaginta, juga mempertahankan Vulgata yang berbahasa Latin. Tetapi juga terbuka pada penerjemahan kitab suci ke dalam berbagai bahasa. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang mau ditegaskan lewat dokumen tadi adalah dikatakan di sana bahwa perlu penerjemahan diupayakan dari teks asli. Nah, mengapa harus dari teks asli? Agar isi dari terjemahan itu tidak lari dari teks aslinya. Nah, melalui ini ditegaskan bahwa memang perlulah dibuat penerjemahan yang isinya sama dengan teks aslinya, sebagaimana diharapkan oleh Allah lewat pengarang dahulu kala. Jadi para penerjemah diingatkan supaya menerjemahkan kitab suci itu sesuai dengan teks aslinya, sehingga maknanya pun tidak hilang, tidak menjadi jauh dari teks aslinya. Nah, tapi kita juga harus menyadari bahwa penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain itu tidak selalu gampang, karena tidak selalu semua kata itu bisa diartikan 100% persis seperti bahasa aslinya. Bila ada makna yang ternyata tidak 100% bisa diterjemahkan dengan baik, maka itu bukan karena penerjemah bersengaja untuk membuat demikian, tetapi karena memang begitulah kesulitan dalam penerjemahan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Nah, jadi sekali lagi harus dikatakan bahwa penerjemahan itu tidak selalu gampang, tidak selalu mudah untuk dilaksanakan. Nah, di Indonesia sendiri saat ini kita menggunakan Alkitab TB1. Sekarang kita sedang dalam proses menuju ke TB2, terjemahan revisi yang kedua. Dalam waktu dekat kita akan mendapatkan Alkitab terjemahan yang kedua. Ada perubahan di sana sini karena pertimbangan-pertimbangan yang baru muncul. Nah, demikian juga halnya dengan Alkitab dalam bahasa Toba. Sudah pernah diterjemahkan dalam bahasa Batak Siganupari, tetapi setelah dibaca dan kemudian dicermati dengan baik, kemudian diusulkan untuk menyelenggarakan penerjemahan yang kedua sebagai revisi dari Alkitab terjemahan yang pertama. Nah, jadi melalui itu hendak dikatakan bahwa penerjemahan bisa terjadi lagi nanti. Poin keempat yang hendak ditegaskan lewat dokumen tadi adalah dikatakan di sana bahwa jika mungkin dan disepakati oleh pimpinan gereja, maka boleh diadakan kerjasama dalam penerjemahan. Nah, di Indonesia ada kerjasama yang baik antara LAI, Lembaga Alkitab Indonesia milik
Protestan, dan juga LBI, Lembaga Biblika Indonesia milik Katolik, dalam hal penerjemahan. Nah, kitab suci yang kita pakai saat ini, bila begini bentuknya, ini namanya kitab suci ekumenis, hasil kerjasama antara Protestan, LAI, dan juga LBI, Lembaga Milik Katolik. Nah, pada akhirnya harus dikatakan bahwa penerjemahan itu harusnya tidak mengurangi makna dari teks aslinya. Tetapi bila terjadi ada makna yang tidak persis sama dengan teks asli, atau menjadi beda sedikit dari teks asli, itu bukan karena disengaja oleh para penerjemah, tetapi memang karena begitulah kesulitan dalam penerjemahan. Tidak selalu ditemukan kata yang persis sama dalam bahasa terjemahan. Nah, yang patut kita syukuri sekarang adalah bahwa kitab suci sudah diterjemahkan ke dalam bahasa. Di sini ada banyak kitab suci dalam berbagai bahasa. Itu patut kita syukuri. Nah, melalui penerjemahan itu pada akhirnya isi kitab suci sampai kepada banyak orang. Dan bila kitab suci sampai kepada banyak orang, maka akan banyak orang yang membacanya, mengetahui isinya, mengenal Allah lewat kitab suci, mengimaninya, dan pada akhirnya mengalami keselamatan. Bahwa terjemahan belum sempurna, terbuka untuk disempurnakan. Jadi demikianlah katekese kita kali ini. Mudah-mudahan kita semakin mencintai kitab suci dan pada akhirnya hidup seturut isi kitab suci. Salam sejahtera untuk kita semua.